Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahidin Dasar. Kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Computer Networking Survey. Materi jurnal kali ini ada tentang jurnal yang meliputi judul jurnal, tahun jurnal, dan penulis jurnal. Lalu ada latar belakang yang meliputi abstrak, kata kunci, dan ada tujuan mengapa jurnal ini ditulis. Lalu ada pembahasan tentang kata kunci dari isi jurnal, dan yang terakhir adalah kesimpulan dari jurnal. Yang pertama tentang jurnal. Judul jurnal, Computer Networking, a Survey. Volume 2, ISSN 23949333. Tahun ditulis jurnal, tahun 2015. Penulisnya adalah M. Benayah Deva Kumar dan Balu Subramaniam Dipa. Yang direview oleh saya sendiri, Muhammad Wahidin Dasar. Yang pertama, kita bahas tentang latar belakang dari jurnal, yang meliputi dari abstrak. Jaringan komputer telah menjadi semakin tersebar di mana-mana. Di dunia saat ini, jaringan komputer lebih dari sekedar kumpulan perangkat yang saling berhubungan. Jaringan komputer adalah sistem komputer yang saling berhubungan untuk tujuan berbagi informasi digital. Jaringan komputer memungkinkan untuk menganalisis, mengatur, dan menyebarluaskan informasi yang penting untuk profitabilitas. Munculnya intranet dan internet adalah aspek penting dari jaringan komputer. Intranet dan internet bersifat pribadi, jaringan bisnis yang berbasis internet teknologi. Bisnis saat ini sedang menerapkan intranet dengan kecepatan yang sangat tinggi dan hanya untuk satu alasan. Intranet memungkinkan bisnis untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyebarkan informasi dengan lebih cepat dan lebih mudah daripada yang ada sebelumnya. Banyaknya bisnis yang menerapkan intranet agar tetap kompetitif. Bisnis itu penundaan cenderung melihat kompetisi mereka. Pada artikel ini, kami menyajikan dasar konsep jaringan. Jadi, jurnal ini isinya tentang pengenalan jaringan komputer. Lalu ada keywords-nya. Kata kunci dari jurnal ini yang akan dibahas ada peer-to-peer, client server. Nah, ini merupakan jenis konfigurasi jaringan. Lalu ada tipe jaringan, type of network, dan topology, internet protocol, dan open system interconnection. Tujuan jurnal. Jurnal ini dibuat dengan beberapa tujuan, yaitu mengenalkan apa itu jaringan komputer, mengenalkan jenis jaringan komputer, memberitahu komponen pembentuk jaringan, memberitahu topologi jaringan yang umum digunakan, memberitahu pembagian kelas IP address, dan memberitahu apa saja yang ada di oscillator. Lalu kita masuk ke isi jurnal. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Jaringan komputer hanyalah komputer yang dihubungkan bersama dengan cara tertentu yang memungkinkan mereka berbagi data dan antar perangkat seperti hard drive, CD-ROM, modem, faksimil, printer, dan lainnya. Jaringan komputer adalah kumpulan yang saling berhubungan, komputer otonom, di mana sarana yang saling berhubungan bahwa komputer dapat bertukar informasi, dan otonom berarti tidak ada komputer yang dapat memulai, menghentikan, atau mengontrol komputer lain yang terhubung ke jaringan. Ya, di gambar ini ada contoh jaringan LAN yang ada di sekolah. Internet masuk, diterima oleh modem, lalu diatur oleh firewall, dan masuk ke jaringan LAN dari sekolah tersebut, dan internetnya dibagi-bagi ke workstation yang ada. Lalu jenis konfigurasi jaringan, peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer lebih umum diimplementasikan di mana kurang lebih dari 10 komputer terlibat
dan di mana keamanan yang ketat tidak diperlukan. Semua komputer memiliki satu sama lain, memiliki status yang sama, oleh karena itu disebut peer. Dan mereka berkomunikasi satu sama lainnya dengan pijakan yang sama. File dapat dibagikan di seluruh jaringan dan semua komputer di jaringan dapat berbagi perangkat seperti printer atau pemindai atau scanner yang terhubung ke salah satu komputer. Jadi peer-to-peer itu jaringan yang menghubungkan dua perangkat komputer, lebih dari dua perangkat komputer. Jadi komputer dengan komputer gitu. Sehingga bisa bertukar informasi dan berbagi data. Lalu ada yang kedua ada client server. Jaringan klien atau server lebih cocok untuk jaringan yang lebih besar. Komputer pusat atau server bertindak sebagai lokasi penyimpanan untuk file dan aplikasi yang digunakan bersama dalam jaringan. Biasanya server lebih tinggi dari kinerja rata-rata komputer. Server juga mengontrol hak akses jaringan dari komputer lain disebut sebagai komputer klien. Hanya administrator yang akan memiliki hak akses ke server, sementara yang lain tidak bisa. Orang lain hanya dapat menggunakan komputer klien. Di jaringan client server ini, jadi semua file atau aplikasi disimpan di file server. Jadi setiap klien yang ingin mengambil atau mengakses file server tersebut harus menembak IP ke komputer server itu sendiri. Dan komputer server tidak bisa mengakses file yang ada di komputer klien. Bisa sih, tapi harus di folder sharing. Lalu ada komponen pembentuk jaringan. Jaringan komputer terdiri dari komponen berikut ini. Minimal terdiri dari dua komputer, kabel yang menghubungkan komputer satu sama lain, meskipun komunikasi nirkabel menjadi lebih umum, perangkat antarmuka jaringan di setiap komputer, atau yang biasa disebut dengan NIC, Network Interface Card. Lalu ada switch atau hub, dan hub yang digunakan untuk menghubungkan komputer banyak. Yang terakhir adalah sistem operasi jaringan. Contoh sistem operasi jaringan adalah kayak Linux atau Windows Server. Dan yang terakhir. Selanjutnya adalah jenis jaringan komputer. Jaringan komputer dapat dibagi berdasarkan letak geografisnya, yaitu local area network, wide area network, dan metropolitan area network. Kalau dari letak geografisnya, harusnya local area network, metropolitan area network, dan wide area network. Itu urutan yang benar. Local area network adalah sebuah LAN umumnya terbatas pada yang spesifik lokasi, seperti lantai, gedung, atau beberapa area kecil lainnya, dengan dibatasi. Dalam banyak kasus dimungkinkan untuk gunakan hanya satu media transmisi atau kabel. Teknologi ini lebih murah diterapkan daripada WAN, karena kita menyimpan semua pengeluaran sedikit area, dan umumnya kita bisa mendapatkan kecepatan yang lebih tinggi. LAN banyak digunakan untuk menghubungkan komputer pribadi dan workstation di kantor dan pabrik untuk berbagi sumber daya. LAN tradisional berjalan dengan kecepatan 10 hingga 100 Mbps (megabyte per second) dan memiliki penundaan yang rendah dan membuat sedikit kesalahan. Tidak pernah LAN dapat beroperasi pada kecepatan yang lebih tinggi dari 100 Mbps. Jadi LAN ini jaringan yang kecil, yang lokal. Mungkin kalau misalnya hanya satu switch core, itu bisa disebut dengan LAN. Lalu LAN ini juga speednya nggak bisa lebih dari 100 Mbps. Lalu yang kedua ada Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network pada dasarnya adalah sebuah versi LAN yang lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama.
Ini memungkinkan mencakup sekelompok perusahaan terdekat, kantor, atau kota, dan mungkin pribadi atau publik. Di sisi lain, MAN adalah jaringan berjalan di seluruh sebuah wilayah kota. Kalau LAN hanya di ruangan, tapi kalau MAN sudah beda kota. Jadi kayak Surabaya ke Bandung, itu udah MAN. Jadi misalnya ada kantor A di Surabaya, kantor B ada di Bandung. Misal dua kantor itu terhubung dalam jaringan, berarti itu udah termasuk jaringan MAN. Lalu ada WAN, Wide Area Network, jaringan area luas yang mencakup wilayah geografis yang luas. Seringkali sebuah negara atau benua. Ini mengalihkan banyak LAN yang terhubung yang dapat dipisahkan oleh apa saja jarak geografis. Di sebagian besar WAN, jaringan berisi banyak kabel atau saluran telepon. Masing-masing menghubungkan sepasang router. Jika dua router yang tidak berbagi kabel dan ingin berkomunikasi, maka mereka harus melakukannya secara tidak langsung. Di komputer pribadi, kami menggunakan modem untuk berkomunikasi secara tidak langsung dengan komputer lain, dengan orang lain. Jika MAN dari kota ke kota, kalau WAN mungkin beda pulau atau beda benua bisa. Contoh kayak dari Jakarta, Pulau Jawa ke Kalimantan. Untuk menghubungkan kantor A dan B yang ada di Pulau Jawa dan Kalimantan itu membutuhkan banyak router. Dan itu termasuk jaringan WAN. Lanjut ke topologi fisik. Berikut ini adalah topologi fisik pada umumnya yang biasa digunakan. Yang pertama ada bus, ada ring, dan ada star. Topologi bus. Sebuah topologi fisik bus adalah satu di mana semuanya perangkat terhubung ke kabel yang sama. Basic jaringan topologi bus biasanya menggunakan satu kabel panjang disebut komputer backbone, workstation, dan server. Dipasang langsung ke tulang punggung menggunakan terrestrial connector microwave. Topologi bus adalah yang pertama digunakan topologi untuk menghubungkan komputer dalam satu jaringan. Ini adalah bentuk topologi tertua. Dan topologi bus ini adalah model kegagalan. Kebanyakan topologi bus memungkinkan adanya elektrik atau elektromagnetik sinyal untuk melakukan perjalanan kedua arah LAN dengan bus. Jadi topologi bus ini topologi yang pertama kali keluar dalam jaringan komputer. Kenapa disebut kegagalan? Karena mungkin topologi bus ini jika ada kerusakan, dia akan sulit maintenance-nya. Maksudnya gini, misal di workstation 1 ada kabel yang rusak, lalu workstation lainnya juga ikut kena imbasnya. Misal yang ini lagi di maintenance, yang ini juga harus mati gitu internetnya. Mungkin tuh mengapa ini disebut kegagalan. Topologi ring. Topologi cincin atau ring disambungkan dalam lingkaran. Setiap node terhubung ke tetangganya atau kedua sisinya lewat mengelilingi ring dalam satu arah saja. Setiap perangkat menggabungkan penerima dan pemancar dan berfungsi sebagai sebuah repeater yang meneruskan sinyal ke perangkat berikutnya di topologi ring. Karena sinyal dibuat ulang setiap perangkat, degenerasi sinyal rendah. Setelah beberapa waktu, topologi ring muncul untuk menghindari kekurangan dari topologi bus. Jadi, kekurangan dari topologi bus tadi adalah ketika ada satu workstation yang rusak, yang lainnya akan kena imbasnya. Namun di topologi ring enggak. Misalnya ada yang satu rusak, yang lain tetap masih bisa jalan. Topologi ring ini diciptakan untuk menghindari kekurangan dari topologi bus tersebut. Topologi sebelumnya. Lalu ada topologi star. Topologi star menggunakan perangkat pusat dengan penurunan kabel memanjang ke segala arah. Setiap jaringan perangkat terhubung melalui tautan titik ke titik
ke perangkat pusat yang disebut hub atau multiport repeater atau beralih. Selain itu, topologi star dapat disarangkan di dalam bintang lain untuk membentuk jaringan pohon atau hierarki topologi. Dalam topologi star, elektrik atau sinyal elektromagnetik berjalan dari jaringan perangkat, kabel dropnya ke saklar, dari sana sinyal dikirim ke jaringan lain. Untuk menghindari kelemahan topologi bus dan topologi ring, maka ditemukanlah topologi star. Seperti sebelumnya, jika topologi ring diciptakan untuk mengatasi kekurangan yang ada di topologi bus, maka topologi star juga diciptakan untuk mengatasi kekurangan yang ada di topologi ring dan tentunya bus juga. Seperti yang ada di gambar, cara kerja topologi star ini, seluruh komputer terpusatkan kepada hub. Hub semua paket data diatur oleh hub. Jadi misal komputer A bermasalah, komputer B dan C itu nggak akan kena impact-nya. Begitupun dengan komputer yang lainnya. Topologi star ini topologi yang banyak digunakan di jaringan LAN karena mungkin mudah maintenance-nya dan implementasinya. Namun untuk biaya, topologi star ini agak memakan biaya yang cukup besar dibandingkan topologi sebelumnya. Lalu lanjut ke Internet Protocol. Untuk mengatasi masalah penskalaan dengan Ethernet dan untuk memungkinkan dukungan untuk jenis LAN lain dan juga tautan titik puncak, IP dikembangkan untuk mendukung konektivitas universal. IP menyediakan global mekanisme pengalamatan dan routing, sehingga paket sebenarnya dapat dikirim dari host manapun ke host lain atau tuan rumah. Alamat IP yang versi 4 yang paling umum adalah 4 byte atau 32 bit. Fitur penting dari IPv4 adalah mereka dapat dibagi menjadi bagian network ID dan host ID. Jadi IP ini diciptakan untuk mengalamatkan sebuah workstation. Jadi tiap perangkat jaringan yang terhubung ke suatu jaringan akan mendapatkan identitas atau IP address. Di IP address versi 4 memiliki 32 bit, di mana tiap oktetnya dia memiliki 4 oktet, satu oktet itu ada 8 bit dan terbagi menjadi network ID dan host ID. Berikut adalah pembagian kelas IP. Yang pertama kelas A, range IP-nya dari 0 sampai 126. Kelas B, range IP-nya 18 sampai 191. Kelas C, 192 sampai 223. Kelas D, 224 sampai 239. Kelas E, 240 sampai 254. IP 127 adalah nggak masuk ke sini karena IP 127 adalah IP loopback atau IP localhost. Biasanya digunakan itu kalau misalnya membangun server, itu IP-nya IP 127 127.0.0.1. Untuk network ID dan host ID-nya tentu saja beda. Untuk kelas A, misal 126.1.1.1, maka host ID-nya itu yang paling 126. Jika IP kelas A, host ID-nya adalah yang ini dan network ID-nya yang sebelah sini. Untuk IP kelas B, host ID-nya adalah yang sebelah sini dan network ID-nya adalah yang sebelah sini. Lalu yang kelas C,
host ID-nya adalah sebelah sini dan masuk ID-nya adalah yang bagian sebelah kiri. Jadi semakin tinggi kelasnya itu semakin besar host yang dapat. Misal kelas A itu hostnya makin banyak, lalu misal kelas B ya makin dikit, kelas C juga makin dikit. Lalu ada Open System Interconnection atau OSI model. Pada tahun 1977, International Standard Organization atau ISO mendirikan sistem model interkoneksi atau OSI. Proses pembuatan standar jaringan baru, OSI, mewakili upaya di pembuatan standar jaringan. OSI layer terkenal karena memiliki 7 lapisan. Ketujuh lapisan model OSI dan tujuannya dinyatakan dalam gambar di bawah ini, maksudnya di samping. OSI memiliki versi IP dan TCP. Setara dengan IP adalah CLNP, Connection Less Protocol jaringan. Meskipun OSI juga mendefinisikan sebuah CMNS, protokol berorientasi koneksi TCP. Dalam sebuah jaringan, OSI layer ini penting untuk dipelajari karena masing-masing layer memiliki fungsinya yang berbeda. Misal kayak di bagian physical layer. Ini yang benar-benar kelihatan, contohnya kayak kabel, terus NIC, network interface card. Lalu masuk ke data link, biasanya ada MAC dan LLC, local control. Lalu di layer network ini ada IP address dan path determination. Di transport ada end-to-end connection dan reliability. Semakin ke atas ini tentang data. Biasanya ini yang ada di server. Kalau yang jaringan biasanya ada di bagian yang sini 1, 2, sampai 3. Kalau misalnya ada network engineer, pasti mereka troubleshoot di 3 layer ini rata-rata. Misal berhubungan dengan server, mereka akan naik ke layer berikutnya. Kesimpulan dari jurnal ini. Kesimpulannya adalah komunikasi komputer akan menjadi alat yang jauh lebih berguna saat memperoleh banyak orang dengan minat yang sama akses ke teknologi. Hal ini bisa mempercepat pembentukan jaringan interpersonal baru untuk mengatasi hambatan ruang waktu yang dihadapi teknik jaringan yang lama, yang masih membutuhkan banyak upaya dan sumber daya terkonsentrasi agar orang dapat menggunakannya. Masalah ini seharusnya menjadi semakin diminimalkan selama beberapa tahun mendatang sebagai inovasi teknologi menjadi lebih tersebar di seluruh masyarakat. Jadi modul ini dibuat untuk pengenalan tentang jaringan agar masyarakat sadar betapa pentingnya jaringan. Karena semakin besar infrastruktur jaringan, kita juga mendapatkan informasi akan menjadi lebih mudah dan lebih cepat juga. Oleh karena itu modul ini dibuat. Modul ini dari yang saya baca tentang modul ini lebih ke pengenalan tentang jaringan sih. Apa itu jaringan? Mengenalkan jenis jaringan, mengenalkan komponen pembentuk jaringan, mengenalkan topologi pada jaringan yang mau digunakan, mengenalkan IP address yang berfungsi untuk identifikasi perangkat yang terhubung ke jaringan, dan tentang OSI layer. Ya, itu saja. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.